Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah dan alhamdulillah semakin banyak yang bergabung dan nonton Islam itu indah. Tema kita pagi hari ini, rahasia alam rahim. Bagus banget ya jamaah ya temanya ya, penting banget dan mungkin ada yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Dan sekarang kita jadi bisa belajar ya Ustazah Lulung ya, Masya Benar Allah. banget. Habib, Siap. jamaah penasaran Habib kenapa janin itu bisa hilang di dalam rahim, Bib? Apakah ada hubungannya sama jin, Bib? Oh gitu ya. Apa rahasia Allah di balik Siapa semua ini, gitu yang Habib? nyolong, kenapa jadi bisa hilang sampai yang nyolong? Gimana Ustaz Maulana? Mohon penjelasannya Habib Baik. Muhammad Syahab, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Artinya subhanallah janin bisa hilang. Sebenarnya kalau hilang itu diambil jin atau tidak? Tidak. Ada yang namanya disebut ya alhamdulillah kita punya istri. Ya. Sony punya istri, Masya Allah. Ustadzah Punya suami, punya suami. Ustadz. Ustadz Maulana. Ini. Ya. Insya Allah Bentar lagi, punya Bib. istri kan Amin. gitu. Makanya kita Ya nunggu Allah. undangan 4 bulannya ya. Amin ya Allah. Masya Allah. Artinya pernah juga kan karena ini berdasarkan pengalaman nih. Jadi supaya tidak orang tuh diambil jin atau tidak misalnya. Sebenarnya pengalaman. Karena 2 tahun awal pernikahan itu kan kosong. Enggak. Kadang-kadang enggak head. Ternyata kayak hamil gitu. Kayak hamil. Ternyata diperiksa, ternyata enggak hamil. Jadi kalau buat ilmu kedokteran kan ustadz atau ulama sama dokter kan bermusyawarah untuk menimbulkan suatu hukum. Ya. Artinya ternyata itu disebut dalam bahasa hamil palsu atau hamil masuk angin lah. Oh, ada kayak gitu ya? Ada, artinya seakan-akan seperti hamil walaupun terkadang diperiksanya positif. Terkadang positif, Ustaz, terkadang positif, tapi ternyata dia tidak positif, ternyata hilang begitu saja, keluar begitu saja. Jadi artinya tidak ada yang dikategorikan subhanallah. Memang inna iblis, sesungguhnya iblis, syaitan, jin memang tugas mereka adalah mengganggu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjaga seorang bayi, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kandungan. Tadi sudah jelaskan Ustazah, jelaskan Ustaz Maulana, ada perjanjian seorang bayi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Dengan menyebutkan kalimat la ilaha illallah saja jin itu langsung kabur, jin itu langsung hancur. Jadi tidak ada yang terkategori. Artinya bayi itu diambil oleh jin, tidak. Memang belum diizinkan hamil oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau proses angin di dalam perutnya sehingga seakan-akan hamil tapi tidak hamil. Jadi jangan sesuatu itu jangan selalu dikaitkan dengan sesuatu yang negatif. Mistis. Tapi ya artinya kalau ibunya bisa nggak diganggu oleh jin, bisa saja. Ketika orang lagi hamil, ketika dia kurang ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang meninggalkan sholat 5 waktu, itu diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diuji misalnya mereka diganggu dengan iblis, diganggu dengan jin, dengan tidak bisa tidurnya, segala macam, mengganggu dalam keadaan mereka hamil. Nah, itu bisa terjadi. Nih Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, untung subhanallah kita nggak hamil sana. Laki-laki Iya. soalnya kan. Kalau kita hamil repot juga, udah nyari duit hamil juga Ya lagi. Allah. Tugasnya banyak banget Bisa ya, Bib. kebalik kodratnya nanti perempuan yang nyari duit jadinya kalau Jam gitu. 3 udah di sini nih. Masya Allah. Artinya subhanallah, artinya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, jallah jalaluhu wa ta'ala azamatuh, orang itu insya Allah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau lagi hamil baca-bacaan. Jangan tinggalkan, baca Al-Quran, baca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, baca surah An-Nas, kemudian baca surah Al-Falaq, ditiupkan di perut ibu tersebut. Ini untuk salah satu penjagaan agar kita dijaga oleh jin, dijaga oleh syaitan, dijaga oleh iblis. Jadi jangan melakukan sesuatu kemudian ayo, jangan keluar misalnya maghrib, memang gangguan jin, betul. Artinya maksud ulama kita, orang tua kita, keluar maghrib buat apa? Karena antara maghrib dan isya itu al-kunus kulul kunus fiman bainal maghrib wal isya. Artinya antara maghrib dengan isya itu adalah waktu yang ijabah. Jadi dari kecil, dari bayi itu kita ajarin anak kita untuk mengenal sholat. Dari bayi, bukan sudah keluar, bukan sudah dewasa, bukan sudah nikah baru diajarin, tidak.
Lagi bayi, ibunya sholat, insya Allah tadi syuur yang dikatakan Ustazah, punya perasaan itu bayi, dia sholat, dia punya ketenangan itu bayi ketika kita ajak untuk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia punya ketenangan tersendiri itu bayi di dalam janin. Ketika dia baca subhanallah, subhanallah, punya ketenangan. Ketika kita bukakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dia punya ketenangan khusus di dalam itu, di dalam perut ibunya, sehingga ibunya juga tenang, insya Allah ngidamnya nggak macem-macem. Iya benar ya. Istri saya kalau ngidam jam 1 malam, saya suruh tidur lagi. Kenapa, Bib? Diajarin sabar. Diajarin Ya, sabar. artinya bukan kitanya yang pontang-panting keluar. Ya. Kita ajarin itu isi sabar, sama itu anak di dalam perut kita ajarin juga ikut sabar. Masya Allah. gitu, Masya Alhamdulillah terjawab pagi hari ini jamaah yang ada di rumah ya, Habib Muhammad. Terima kasih Habib untuk penjelasannya, Masya Allah. Tapi mungkin kita harus kurang-kurangin nonton film horor juga kali ya jamaah ya. Biar jangan apa-apa mistis juga ya. Betul. Tadi sudah dijelaskan sama Habib Muhammad Syihab. Baik jamaah, kita lanjutkan lagi. Ada nasihat Habib Umar bin Hafiz. Hati-hati bagi pasangan yang menunda memiliki anak. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. لتأخير الحمل فإن كان لمراعاة صحة للمرأة أو معنى في التربية أو حال شديد نازلهم في ظرف فيجوز استعمال المؤقت من ذلك حتى تنتهي العلة وما كان لمجرد الخوف من الفقر فهذا شبيه بنظرة الجاهلية إلى قتل الأولاد خشية الفقر ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فذلك لا يجوز فإن الله لا يكون نسمة إلا وقد عين وحدد رزقها ولا ينفخ الروح وسط البطن إلا وقد كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو Masya Allah, kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Apakah benar nih bahwa seorang wanita atau pasangan yang menunda memiliki anak tanpa adanya uzur syar'i, bahkan menyesal memiliki anak dalam rahimnya, maka akan dihilangkan rasa kasih sayang dalam dirinya. Na'udzubillahi min zalik. Bahkan katanya nih, bisa sampai diberikan ujian berupa rahim yang sulit untuk hamil kelak. Apakah seperti itu Ustadz Maulana? Mohon penjelasannya. Masya Allah, tabarakallah, izin Habib, Siap. izin Ustazah. Nih aku ada praktek ya. Ya. Di tangan saya ini ada tas. Saya jadi Tas anak ya? Kiri, Oh, kiri. Di samping saya. Iya, iya, iya. Di tangan saya ada Heeh, tas. iya. Di dalamnya tas ini saya perlihatkan ada Isinya. tempat makan. Oh, tempat makan. Maaf Oke, Habib, tempat tempat makan. makan. Berarti Sony. Apa nih. tuh? Wah, Oh Ikro. Ikro. Masya Allah, buku Ikro tuh. kemudian di apa lagi? Maaf Apa Ustazah. tuh? Ustazah Lulu. Pakaian. Ada baju. Pakaian. Nah, kenapa ini ditampilkan? Ya. Ketahuilah berbicara tentang menunda memiliki anak, hati-hati tanpa ada usul syar'i bahkan bisa menyesal. Kenapa bisa menyesal? Karena ketahuilah anak-anak itu, manusia itu punya hak untuk apa? Yang pertama, hak untuk hidup. Anak itu Allah titipkan sama kita, yakin Allah saja percaya sama kita. Masa kita tidak percaya diri kita? Betul. Amanah. Amanah. Allah ciptakan rahim pada wanita, rahim kasih sayang, berarti wanita ini terpilih. Tidak semua orang bisa hamil. Tadi sudah dijelasin, laki-laki nggak hamil. Ya, Ya. Alhamdulillah. Tapi laki-laki punya tanggung jawab. Betul. Di pundak ini tanggung jawab. Maka hak yang pertama harus dicamkan, hak untuk hidup. Ini anak ada di sini, berarti dia Allah ciptakan ada tujuan kehidupan buatnya. Untuk jadi hamba Allah, untuk mengurus bumi, untuk jadi khalifah. Amal ma'ruf nahi mungkar. Kemudian apa yang kedua? Hak untuk sehat. Maka apalagi ini COVID ini, makanya la darara wala dirara. Hati-hati nih. Hati-hati. Kenapa? Hak untuk sehat. Demi kesehatan. Mohon izin, hindari kerumunan. Demi kesehatan, jangan kemana-mana. Pokoknya apalagi ini kan liburan. Udahlah, kita liburannya di rumah aja main apa tadi? Ludo. Main ludo. Kalau Sony saya tahu itu permainannya pasti itu. Iya dong. Apalagi seru. hak untuk mendapatkan pendidikan, hak ini luar biasa. Jadi hai orang-orang ku ampusakun wah likun nara.
Apa artinya? Diri dan keluarga harus dijaga. Makasih banyak Habib, Masya Allah. Saya tahu Habib itu luar biasa loh. Jagain 3 anak. Iya, Masya Allah laki-laki Keren ya. semua. Laki-laki semua lagi. Ya Ya Allah, saya cuma 1 laki-laki repot banget. Apalagi Beliau 3. 3 loh. Berarti sangat dipercaya. Masya Allah. Kursi bukan buat duduk, buat kaki. Iya. Naik deh. Kalau Ustazah cewek semua. Cewek dua-duanya sama. Dua-duanya. Jadi Rempong. ada pakaian. Ada pakaian. Jaga auratnya dan sebagainya ini mengajarkan. Ada pendidikan ngaji, Al-Quran dan sebagainya nih. Ada juga makanan, ada nafkahnya, ada kebutuhan anak. Kok saya bagian makanan, Ustaz? Kenapa? Karena saya gemuk bagian atau Habib apa? sholat. suka makan sepertinya. Nah, Habib. biasanya nyuapin anak. Pakaiannya dia udah. Saya bagian pendidikannya, kalau Sony kan ngajarin betul-betul anaknya, jariin guru, lingkungan yang baik, pendidikannya harus dijaga dan sebagainya. Ini harus dijaga. Jadi jangan cuma maaf, saya pinjam kata ini. Ya. Pintar punya anak aja, tapi nggak ngurusin. Nah, Nah, banyak ini kayak gitu Setahun tuh. 2. Setahun 2 gimana Banyak caranya? amat brojol mulu gitu. Makanya ada namanya bagaimana menunda punya anak. Sebenarnya dalam Islam nyusuin aja 2 tahun itu Ya 2 tahun. lumayan. Nyusuin kan Ya. luar biasa ASI. Karena Allah kasih rezeki. Jadi tidak usah takut akan rezeki. Allah buka satu pintu rezeki dari apa? Pusatnya dalam rahim. Ya. Kemudian lahir Allah kasih 2 rezeki. Namanya ASI. ASI. Satu di kanan, satu di kiri. Satu Iya. jadi makanan, satu jadi minuman. Wih, mantap. Setelah 2 tahun tutup, tidak keluar ASI. Allah kasih 4 rezeki. Apa tuh? Dari susu, dari air, dari binatang, dari tumbuhan. Jadi 4. Jadi tidak usah takut, Allah sudah atur. Makanya adanya kebutuhan itu namanya, tadi kita dapat nasihat dari Habib Umar, boleh menunda tapi unsur syar'inya adalah mencegah wanita kalau dia hamil membahayakan dirinya. Makanya ada anak, untung Habib kan baru-baru ini ada pengalaman ke Palembang. Ya. Kemudian Sony juga punya Sama. pengalaman. ada Ah, sama-sama ada Habib, pengalaman. ya. Saya juga ada pengalaman itu juga. Ya. Ada juga, Ustaz. Iya, Ustaz anak juga. kedua saya. Jadi harus jatuhnya keguguran menyelamatkan sang ibu. Karena ini jaga. Saya pingin punya anak 8, tapi Allah kasih 4. Kasih 4. Mudah-mudahan jadi 8. Amin. Amin ya Allah. Dan Amin. pasti kan nikah kan? Iyalah. Ya. Adanya kebutuhan syar'i untuk menyelamatkan sang ibu. Kalau dia hamil kondisinya ini bahaya. Maka harus ambil risiko apakah diangkat atau apapun namanya untuk mengatur. Namanya kalau dalam Islam mengatur kehamilan. Mengatur. Nah makanya kalau asihin aja anak yang hamil itu. Ya. Atur aja. Ada namanya kalau ada pengaturan kalau masa Tanggal, subuh, kalau tanggal. mau hamil ada tanggal-tanggalnya. Iya. Oh kalau dia Tanggal sekian. tanggal 7 sampai 8, berarti Nggak sempat 8 ngitung, Ustaz. baru dia hitung. Kapan? Jadi ada pengaturannya, ada ilmunya, jadi aman. Dan kita harus konsultasi sama dokter dalam hal ini. Yang mana baiknya? Kalau hamil bahaya, Ya. resikonya ada menyelamatkan 1 jiwa. Dan ini harus diaturkan juga. Apalagi Masya kalau Allah. orang yang sampai menggugurkan. Nauzubillah. Habib tuh gak sempat ngitung soalnya kalendernya kalender sobek sih. Jadi gak ngitung yang Susah lain. ngitungnya. Susah ngitungnya. Jadi Masya ada Allah. juga namanya mohon izin, Ya. jangan meninggalkan anakmu dalam keadaan apalagi lemah. Lemah. Iya. Jadi harus disiapkan pendidikannya, masa depannya anak. Masya Allah. Ustaz Makasih Maulana banyak, terima Pak. kasih untuk penjelasannya Ustaz Iya. Maulana. Masya Allah. Pas Ini dibawa pulang masing-masing. Dibawa pulang ya. masing-masing. Insya Allah ini jadi pelajaran penting untuk kita ya jamaah yang ada di rumah ya. Dan kita akan lanjutkan lagi. Pertanyaannya juga bagus nih sekarang nih. Adakah amalan khusus nih yang dilakukan para calon ibu bahkan calon ayah juga harus melakukan ini nih untuk menjaga rahim agar tetap suci dan menentukan anak yang lahir tuh insya Allah soleh dan soleha. Adakah seperti itu Ustazah Lulung Insya amalannya? Allah. Tahu aja Kak Sony kita pernah hamil. Iya dong, silakan Ustazah Lulung. Mohon izin Ustadz Habib. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Jadi kalau yang namanya memang benar kalau kita dalam keadaan hamil, jangan kan nggak hamil. Nah, hamil ini aja kita benar-benar harus banyak-banyak amalan. Seperti tadi sudah dinyatakan oleh guru kita Habib ya menyatakan banyak-banyak baca Quran. Jangan dibawa males. Kadang-kadang tuh ya memang banyak antara mitos dengan fakta. Misalnya gini, kalau lagi hamil jangan ngerendam cucian. Ntar tuh anak hamilnya kembar air kata gitu ya. Kembar air. Padahal Kembar mah air. sebenarnya apa di sini? Kalau kita ngerendam cucian tuh nanti jadinya nggak enak tuh cucian, jadinya nggak bagus, jadi bau. Jadi kita harus rajin. Jadi aman-aman suami istri di sini adalah kerjasama. Karena kita adalah partner, ibadah seumur hidup. Jadi kalau berdoa ya berdoa bareng-bareng. Bahkan biasakan sholat berjamaah. Kenapa? Dalam surat Al-A'raf dinyatakan, ya falamma askolat da'awallah robahuma. Ketika si istrinya hamil,
ya pasti kan juga tenaganya berkurang, ya nggak sih Kak Sony? Ya, jangan sampai dia ngangkat yang berat-berat ya. Ketika dia sudah Kasihan. mulai berat hamilnya, da'awaulah rabbahuma, maka keduanya berdoa kepada Allah. Berarti siapa keduanya? Ya suami istri. Suami istri. Jangan bilang aja, kamu aja yang hamil doa. Saya mah ngapain, saya kan kerja. Enggak boleh kayak gitu, dua-duanya berdoa. Lain ataitana solihan falanakunana minas syakirin. Kalau kami diberikan anak yang soleh, lanakunana, pasti kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi memang yang pertama doanya bareng. Yang kedua adalah banyak-banyak bersyukur, ya kan? Ketika ngidam diterima yang sama suami apa yang diinginkan, Ya. bersyukur. Kalau nggak ada bersabar, kan gitu ya. Jadi berdoa jangan tinggal. Kemudian tinggalkan yang namanya mitos-mitos yang gak jelas. Kita harus punya ilmu. Man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi. Kalau pengen dunianya sukses ada ilmunya. Hamilnya sukses ada ilmunya. Waman arodal akhirah pengen akhiratnya sukses fa'alaihi bil ilmi ada ilmunya. Waman arodahuma pengen dua-duanya, ya kan? Maka dia harus punya ilmunya, dunia dan akhirat. Kalau kita misalnya salah-salah kata nih ya, kita nggak tahu apa-apa, tanya sama ahlinya. Jadi jaga dengan doa, jaga dengan amalan. Dan kemudian banyak lagi nih ya, tadi juga Habib udah memberikan contoh. Jangan duduk di depan pintu, kalau lagi hamil ntar ngelahirnya susah, nggak kebuka-buka pintunya. Padahal nggak begitu, maksudnya apa? Jangan depan pintu, kalau ada tamu nanti susah masuknya. Jadi kita nih emang harus benar-benar banyak-banyak yang namanya ilmu. Karena yang namanya orang hamil itu kan tidak ada ilmunya, jadi ibu gak ada ilmunya. Tiba-tiba suka sama anak orang, ya suka. Tiba-tiba pengen menikah, ta'aruf, tiba-tiba hamil. Ini adanya pendidikan di sini ya, mudah-mudahan kita juga berikan anak kita tuh pendidikan. Jangan cuma yang tadi dibilang pas udah gede baru ngomongin nikah. Ya. Dari itu anak yang namanya bocah dia nanya tentang ini ibu, ini bapak, ini maksudnya apa sih? Nah nanti kita jawab dengan bahasa anak-anak, ya kan? Kebersihan lagi nih, kebersihan rahim jangan lupa. Kita selalu berdoa, selalu toharoh ya kan? Mentang-mentang lagi hamil maaf nih jorok misalnya. Ih nauzubillah min zalik. Ah ini kan ngidam malas mandi gimana tuh Bib? Kalau Modus, ngidam modus. malas mandi gimana tuh? Modus ya. Modus bilang aja dia kagak mau mandi. Nah, kenapa? An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Ini janganlah, Jadi jangan bikin yang alasan namanya ya. yang jangan yang jelek-jelek itu kita ikutin. Jadi karena kebiasaan baik biar kita jadi baik gitu kan ya. Yang namanya juga ibu hamil ada aja modusnya. Iya. Dia malas mandi lah. Kenapa nggak masak? Lagi ngidam, kagak Tapi masak. dikit-dikit atas nama anaknya maunya Atas sama begini, anaknya. Nah gitu ini ya. jangan kebiasaan. Jadi jangan bohongin diri sendiri. Anak tuh kan pasti tahu. Ini emaknya bohong apa enggak. Ya jangan sampai anak kita ikut seperti itu. Ya. Maka tadi dinyatakan dalam surat Al-A'raf, berdoalah keduanya. Mudah-mudahan anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Robbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang harusnya kita baca. Bukan kita cuma yang namanya berharap soleh dan soleha tapi kita nggak ngajarin. Ya. Kan tadi dinyatakan Robbi ja'alni mukimah sholati, jadikan aku dan anak-anakku. Berarti kitanya dulu sebagai ibu bagaimana, sebagai suami bagaimana. Ini juga seorang suami juga harus pengertian dong yang namanya seorang hamil itu ada agak-agak pengen manja gitu loh. Pengen bersandar di bahu suami. Masa bahu doang kagak dikasih? Kalau bahu aja pelit bagaimana duit? Iya. Nah seperti itu ya. Ya Jadi memang hamil ini macam-macam. Ya. Yuk kita doain buat sahabat-sahabat kita mungkin ada hamil, Ya. ada menyusui. Semoga dijauhkan dari penyakit-penyakit yang Amin. yang berbahaya. Dilindungi sama Allah Subhanahu wa Syafakumullah, ta'ala. cepat sembuh buat teman-teman kita yang sedang sakit ya. Dan mudah-mudahan kehamilannya membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah, amin. Alhamdulillah loh, hamil ada suaminya. Ya. Coba kalau hamil gak ada suaminya, kasihan kan? Iya, Nauzubillahi min zalik ya. Jangan Terima sampai. kasih Ustazah Lulung untuk penjelasannya, Masya Allah. Berarti sebaik-baiknya amalannya harus diamalkan. Harus diamalkan, gak cuma teori. Jangan cuma teori doang. Dan Betul. insya Allah setelah ini jamaah, yuk diamalkan suaminya sama istrinya sama-sama kerjasama yang harmonis. Masya Allah. Amin. Jazakillah khair Ustazah Lulung. Ya, Kum. Lanjut lagi yuk jamaah yang ada di rumah. Ada tayangan nih. Reaksi anak dalam rahim ketika didengarkan ayat Al-Quran. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. عن
Masya Allah, Masya itu Allah. kekuasaan Allah luar Indah biasa ya? ya, indah sekali ya Allah. Dan memang ini kerap kali terjadi, aku pun dulu sempat ngalamin kayak gitu waktu istri hamil, aku bacain Al-Quran gitu kan, aku ngajiin. Karena ada yang bilang juga katanya kalau misalnya perempuan, Bacanya banyakan nyoleknya. ya sama. Habis ada yang bilang, Bib, katanya kalau mau anak perempuan bacain surat Maryam, kalau mau laki-laki bacain surat Yusuf gitu kan. Baik. Nah kalau memang seperti itu enaknya dibaca langsung atau kadang kan orang suka pakai musik aja yuk gitu kan. Biar Murotal gitu simpel, ya. biar murotal, murotal, biar iya. bacaannya bagus. Nah ini seperti apa nih Habib penjelasannya? Baik, Maulana Silakan Habib Ustaz. Muhammad. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Artinya begini, kita ikhtiar, artinya ikhtiar boleh. Sayyidina Uthman ibnu Affan, itu beliau mengatakan, lau tahurat qulubuna ma sabi'at min kalamillah. Pertama, Sayyidina Uthman ibnu Affan, itu beliau mengatakan kalau hati kita bagus, kalau hati kita bersih, ma sabi'at min kalamillah. Artinya tidak akan pernah bosan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, artinya dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Karena ayat Al-Qur'an inilah syifa. Ayat Al-Qur'an ini Masya Allah syifa, syifa buat semuanya, obat buat semuanya, kesembuhan buat semuanya, ikhtiar buat semuanya. Jadi di antaranya Masya Allah ibu-ibu namanya orang hamil, Ustadz Maulana, Ustadzah Lulung, Yeah. so, ini namanya orang hamil, pengen yang terbaik lah buat anaknya. Iya. Betul. Kalau bisa tuh anak mesen. Oh. Hidungnya pengen begini ya. Kalau bisa Sesuai ya. keinginan Bisa. kita gitu ya, pengennya. Mesen hidungnya pengen begini, alisnya pengen begini, matanya kalau bisa mesen. Kalau ya bisa kan? mesen. Nah ini yang terjadi sama Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu orang Mekah pada saat itu wah sangat heran karena Nabi Muhammad ini seakan-akan pesenan lahirnya. Alisnya pas, hidungnya pas, mulutnya pas, giginya pas. Nabi Muhammad kalau jalan nih, Nabi Muhammad kalau jalan sama orang yang tinggi sama tinggi. Bisa gitu ya. Kalau jalan sama orang yang lebih rendah, sama tinggi. Wah, itu bisa ya. kehebatan baginda. Kita pengen anak kita seperti makanya kadang-kadang subhanallah pengen mesen nih ibu-ibu. Iya, iya, iya. Mesen ya, pengen mesen ya Allah, pengen anak laki, misal contoh Iya, gitu iya, kan. iya. Oh, kalau lihat Habib Muhammad kan hidungnya agak panjang Ah. gitu, misalnya gitu Pengen kan. kayak gitu Pengen tuh, gitu kan. perutnya ya. Pengen perut ya Oh, benar. dibacain surah Yusuf, pengen kayak Nabi Allah Yusuf Iya, iya, gitu. iya. Tapi kalau dia ya begitulah. Ah. Artinya ikhtiar boleh nih, maksudnya Boleh, boleh, ikhtiar nih. boleh, Pemirsa jangan salah nih. Misalnya kita pengen anak laki-laki yang ganteng, Masya Allah bagus, itu ikhtiar boleh, Amin, ya silahkan. Allah. Salah satu ikhtiar, silahkan baca surat Yusuf. Tapi jelas, Allah sudah katakan di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-8 itu, Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan haknya Allah, keputusan Allah pengen dia dijadikan laki-laki atau dia pengen dijadikan perempuan. Dan juga banyak subhanallah, banyak terjadi Ustaz. Di USG itu dia perempuan. Ternyata. Tiba-tiba kehendaknya Allah Subhanahu wa taala dia lahirnya laki-laki. Allah. Jangan anak ketiganya Habib dulu gitu ya. Dikiranya perempuan ternyata laki. Iya laki-laki semuanya, empat-empatnya gitu kan. Artinya subhanallah ada orang ya Allah Habib pengen banget boleh gak baca surah silahkan ikhtiar. Selama mau ikhtiar baca surah Yusuf pegangkan dalam perut ibu. Tetap kembalinya husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah tidak kasih misalnya Allah tetapkan kasih kita dapatnya kita pengennya laki-laki, sesuai yang kita dapatnya harapkan perempuan. gitu ya. Apa yang kita katakan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena banyak orang yang pengen punya anak, nggak Allah amanahkan punya anak. Kita sudah dikasih anak, Ustazah perempuan semua kan? Perempuan dua-duanya kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena perempuan anak artinya izin Allah Subhanahu wa taala siapa yang punya anak perempuan itu rizkinya ditanggung sama Allah. Orang yang punya anak perempuan rezekinya ditanggung oleh Allah. Amin. Siapa yang punya anak laki-laki itu anak nanggung orang tuanya. Alhamdulillah. Kan begitu artinya. Jadi atas izin Allah. Jadi jangan khawatir pemirsa. Semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah punya anak laki-laki kita katakan alhamdulillah. Manusia ini enggak ada syukurnya. Sudah punya anak perempuan, pengen laki-laki. Sudah pengen anak laki-laki, pengen perempuan. Guru tuh lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kok enggak dapat sih laki-laki? Kok enggak dapat sih perempuan gitu. Jadi yang pengen perempuan misalnya sudah dia baca surah Maryam. Boleh atau tidak? Pemirsa, kalau ditanyakan boleh atau tidak?
Boleh, tapi tetap kembalikan kepada ayat semua atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang diizinkan Allah Subhanahu wa taala kita dapat laki-laki, alhamdulillah. Tidak diizinkan Allah dapat anak perempuan, kita katakan alhamdulillah. Enggak boleh ngurutu, kok perempuan nih punya perasaan yang, nah ini yang tidak boleh, haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Karena kurang rasa syukur yang kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Pengen ganteng baca surah Yusuf, cuman abaknya ya begitulah modelnya kan gitu Pengen misalnya. Tetap cantik, harus sesuai baca ini Maryam ya. Ya tapi kalau bicara boleh nggak? Pengen seganteng Nabi Yusuf Boleh. misalnya. Kalau Amin. bicara boleh aja tafaulan baca surah Yusuf misalnya. Cuman kalau lahirnya Allah kadarnya, alhamdulillah. Lillah. Misalnya contoh, Karena misalnya setiap orang terlahir cantik, terlahir wah, ganteng kok ya Bib begini? ya. Iya gitu. Tapi saya Artinya, baca surat Maryam, alhamdulillah anak saya cantik. alhamdulillah. Karena perempuan. Oh iya, karena perempuan kalau laki-laki ganteng. Yo, Jadi benar. semua atas izin, ingatkan pemirsa, semua atas izin Allah Subhanahu Wa wa ta'ala. ta'ala. Cuman kalau kita lihat Sony cantik kan repot juga Ustaz. Iya juga ya, Bib. Iya. Kan laki-laki, Masya Allah. Berarti selama ikhtiar yang baik-baik boleh ya jamaah ya. Tapi hasil akhir Allah yang menentukan dan kita harus siap untuk itu semua. Karena semua anak Legowo apa? legowo. Iya. Masya Allah, lahir cantik memang sudah kodratnya. Setiap anak pasti terlahir cantik dan terlahir ganteng. Masya Allah. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Jamaah juga jangan kemana-mana. Karena setelah ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah lagi. Jadi tetap di Islam itu Indah. Nggak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.